Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengajar di rumah Bapak Ibu Guru SDIT Muhammadiyah. Kali ini tutorial pembuatan soal di Google Form, baik soal dalam bentuk soal pilihan ganda ataupun untuk ujian yang praktek, yaitu bentuk upload video atau upload suara ya, anak-anak setoran. Langkah pertama, kita siapkan dulu Google Form-nya dengan cara login di akun Gmail masing-masing. Ini karena masih Gmail sekolah, saya keluarkan dulu saja. Kita pakai akun Gmail masing-masing boleh, atau pakai akun Gmail sekolah juga boleh. Diingat, setiap akun Gmail memiliki gratis kuota 15 GB ya, kapasitasnya. Kita coba dulu pakai akun saya. Oke, kita login terlebih dahulu syaratnya. Nah, setelah login, kalau sudah login seperti ini, kemudian kita pilih yang titik 9 ini, kemudian pilih yang drive ya, pilih yang drive. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat kapasitas berapa banyaknya kuota kita, boleh dicek di penyimpanan ini yang sudah digunakan 2,6 GB dari 15 GB telah digunakan. Artinya kita baru 2,5 GB lah kurang lebih. Masih banyak penyimpanannya 15 GB ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan banyak di Google Drive Ibu Bapak masing-masing. Oke, yang pertama kita buat soal menggunakan Google Form. Soal ini dapat berisi setoran hafalan, video ataupun suara, ataupun soal-soal pilihan ganda, yang dimana soal-soal tersebut kita gunakan untuk ujian tengah semester nanti atau PTS, penilaian tengah semester. Langkah pertama sudah kita laksanakan, yaitu login sebagai di Google Drive yang menggunakan Gmail masing-masing. Kemudian pilih titik 9, pilihan drive, sudah ya. Lanjut kita ke tanda tambah ini, diklik. Kemudian pilih yang lainnya. Kemudian Google Formulir kita pilih. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah melakukannya, insya Allah ini lebih mudah, karena memang kita sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya. Nah, seperti biasa, seperti ini datanya, bentuk tampilan Google Form yang kita buat. Langkah pertama, kita tulis dulu judul formulir apa. Boleh tulis penilaian tengah semester mata pelajaran atau tema 1 sub tema 1 misalkan. Kemudian deskripsi boleh Ibu tambahkan ya, Bapak Ibu tambahkan deskripsi, boleh diisi KD atau indikator boleh, atau kasih aturan-aturan ya. Silahkan kerjakan dengan penuh tanggung jawab boleh. Kemudian jangan lupa ketika ini judul kita tulis di sini masih ada formulir tanpa judul keterangannya, kita klik sekali, dia berubah menyamakan dengan judul di sini, artinya namanya sudah sama, sesuai. Kemudian dalam ujian itu kita selalu biasanya ada mengisi biodata terlebih dahulu. Jadi untuk soal yang pertama ini jangan langsung soal, tapi kita isi biodata. Biodatanya apa? Biasanya kita tulis dulu nama, seperti itu ya. Oke, nama. Atau seandainya soal ini dipakai lebih dari satu kelas, berarti kita pilih nama kelasnya dulu. Jadi siswa memilih kelas, baru memilih nama, baru mengerjakan soal. Seperti itu ya. Berarti kita pilih dulu kelas, misalkan. Kelas, kita pilih yang bentuknya drop down boleh. Ya, di opsi ini drop down kelas. Misalkan kelas 1A. Kemudian bagian keduanya kelas 1B. Contoh ya, ini saja, contoh saja. Kelas 1C. Nah, kelas 1A, B, dan C ini wajib diisi. Nah, ketika sudah memilih kelas, bagaimana caranya supaya siswa yang memilih kelas 1A masuk ke daftar nama-nama siswa yang kelas 1A. Begitu juga dengan kelas 1B, kelas 1C. Caranya adalah setelah kita buat soal memilih kelas, kita pilih lagi tambahkan bagian. Ini yang pentingnya, diklik tambah bagian. Akhirnya bagian kedua. Bagian kedua ini ketik kelas 1A. Kelas 1A, berarti bagian kedua ini adalah untuk nama-nama siswa yang di kelas 1A. Setelah anak milih kelas 1A, otomatis lari ke sini, daftar nama-namanya, seperti itu. Nah, kita tambahkan, baru di sini pilih nama.
Nah, namanya kalau di sini kan kita agak susah nih. Kalau diketik salah satu apa namanya kita pilih drop down supaya anak itu tidak mengetik namanya sendiri, tapi memilih namanya sesuai dengan absen kita, jadi tidak salah lagi. Ya, bagian nama ini kita buat menjadi opsinya drop down. Ya, drop down itu supaya tidak terlalu panjang, bisa disembunyikan. Kemudian pilihan nama yang di sini kita kopikan dari Excel data siswa. Kita buka Excelnya. Ya, kita buka data Excelnya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita bolehlah, kalau saya contohnya kelas 1A ya. Kita contoh dulu kelas 1A. Nah, Bapak Ibu pasti punya daftar nama ini, jadi bisa digunakan untuk bahan isi absennya ya. Kemudian di blok saja absen pertama sampai absen terakhirnya, di Ctrl C atau copy. Terus kembali lagi ke sini. Di opsi 1 ini dihapus dulu, kemudian di Ctrl V atau paste. Otomatis nama siswa yang ada di Excel tersebut akan terisi sesuai dengan jumlahnya. Nah, ini kelas 1A sebanyak ini. Kemudian di wajib isi seperti itu. Jadi, mereka jika memilih kelas 1A, maka masuk ke daftar nama 1A. Kemudian sama lagi untuk 1B bagaimana? Kita tambahkan bagian lagi. Di sini judulnya kasih kelas 1B. Kelas 1B. Sama kayak tadi, kemudian tambahkan soal lagi, pilih nama. Nama, drop down lagi, kita pilih drop down. Kemudian kita ambil, kita copy paste di kelas 1B. Ya, tidak apa-apa, agak cepat saya menjelaskannya, tapi kan Bapak Ibu bisa mengulang-ulang videonya supaya lebih paham lagi. 1B sudah ya, sudah selesai 1B. Kemudian kita wajib isi lagi. Untuk mengisi 1A sudah, 1B sudah, sekarang 1C. Tambah lagi bagian, ketik kelas 1C. Kemudian tambahkan soal. Pilih lagi nama. Oke. Sama kayak tadi wajib, kemudian drop down. Lalu cari lagi Excelnya kelas 1C. Kemudian di blok lagi namanya 1 sampai terakhir, di copy. Kemudian paste lagi di sini. Set. Nah, jadi kita sudah punya kelas. Pilihan pertama adalah milik kelas. Kemudian pilihan selanjutnya kita ada punya bagian yang pertama kelas 1A, siswa nama kelas 1A, 1B siswa kelas nama siswa kelas 1B, dan kelas C nama siswa di kelas C. Ya, bagian-bagiannya sudah ada. Baru terakhir tambahkan lagi bagiannya terakhir ya, bagiannya yang soal. Soal PTS ya. Artinya soal PTS ini yang semua siswa nanti ke sini. Oke, kita setting terlebih dahulu bagaimana caranya. Jika milik kelas 1A, maka ke pilihan kelas 1A. Caranya kembali ke atas, pilihan kelas tadi, kita klik dulu supaya aktif ya, sudah aktif. Kemudian pilih yang titik 3 ini. Kemudian pilih yang buka bagian berdasarkan jawaban. Diklik di checklist. Nah, ini dia pentingnya. Ketika kelas 1A terpilih, lanjut ke bagian yang mana? Kita klik pilih bagian kelas 1A. Nah, jadi kalau siswa pilih kelas 1A, maka masuknya ke daftar nama siswa kelas 1A ini. Sama juga yang kelas 1B, diklik maka bagian kelas 1B. Begitu juga dengan kelas C. Kelas 1C maka diklik maka kelas 1C. Jadi, kalau siswa itu milik kelas 1A, masuknya ke daftar nama siswa kelas 1A. Begitu juga yang lainnya. Harus sesuai. Nah, setelah anak itu milik kelas 1A, maka masuk ke daftar 1A. Dan setelah milih nama ya, maka di sini penting banget juga di sini. Penting banget di sini setelah bagian kedua, setelah mengisi namanya, dia lanjut ke mana? Nah, di bagian kelas-kelas ini kita setelah mengisi nama, mereka langsung dipilih ke soal. Nah, buka bagian 5 soal. Sama juga yang 1B. Setelah milih nama, lanjut ke soal. Ingat ya bagian bawah sini ya. Kelas 1C juga ya, sama ke bagian soal. Oke, semuanya ke bagian soal kecuali yang terakhir. Nah, kita sudah menyeting siswa memilih kelas, kemudian memilih nama. Setelah memilih nama, langsung ke soal. Nah, baru Bapak Ibu silakan ketik soalnya di sini. Bagian 5 soal ya, kemudian tambahkan soal. Nah, oke. Soal nomor 1, ini soalnya.
Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu wajib isi. Kemudian soal nomor 1, karena ini bentuknya pilihan ganda kelas 1 ya, bisa di checklist wajib isinya. Kemudian kita tulis soalnya. Soal bisa di copy paste dari file Word ya, Bapak Ibu, atau mengetik langsung di sini supaya tidak ada kesalahan. Ya, kalau saya copy paste bisa atau tulis langsung. Ya kan? Boleh. Kalau misalkan nih, contohnya hewan berkaki 4 adalah, contohnya ya, adalah titik-titik. Misalkan sini ada ayam, bebek, kemudian ada kambing. Otomatis ya. Nah, hewan berkaki 4 adalah ada ayam, bebek, kambing. Nah, supaya ini pilihan ganda, ini pilihan ganda bentuknya. Supaya langsung terjawab ataupun ada kunci jawaban, supaya kita nggak ngoreksi susah-susah, dibuat otomatis koreksi. Nanti jangan lupa setelah buat soal ini di setting bagian atas ya, ini setting ya, setelan. Di setting ini dijadikan quiz. Oke, kemudian disimpan. Artinya soal ini langsung jadi kuis dan bisa terkoreksi otomatis. Kalau sudah disetting jadikan kuis, maka keluar kunci jawaban. Sudah keluar kunci jawaban, kemudian ada nanti kunci jawabannya kita setting. Ya, kita setting dulu ya. Soal nomor 1 ini kita buat, diklik kunci jawabannya. Kemudian poinnya diingat. Kalau kita misalkan buat 10 soal, maka satu soal itu berapa poin? Biar dapat 100, boleh 10. Kalau 20 soal berarti 5 dan sebagainya. Disesuaikan ya, berarti bobotnya disamakan rata. Misalkan 20 soal, berarti satu soalnya poinnya 5 supaya dapat 100 kan ya. Oke, saya contohkan di sini hanya 5 soal deh, nggak apa-apa. Berarti saya poinnya 20. Jangan lupa ya. Kemudian sudah mengetik poinnya berapa satu soal tersebut, kemudian kunci jawabannya kita pilih. Hewan berkaki 4 adalah kambing. Oke, selesai. Artinya satu soal sudah dengan kunci jawabannya, kemudian sudah ada poinnya, ini poinnya 20 poin. Oke, berarti teman-teman sudah membuat satu soal dengan kunci jawaban dan poinnya. Ingat ya poinnya, kadang sini terlupa. Oke, itu contoh soal pilihan ganda. Nah, bagaimana kalau dengan teman-teman, ini sudah sama semua ya. Bagaimana kalau teman-teman yang praktek atau tahfiz? Nah, untuk yang praktek atau tahfiz, caranya sama. Pertama buat daftar namanya dulu seperti tadi, nama-namanya biar lengkap ya, biar sekali master soal untuk seluruh kelas. Kalau siswa, kalau untuk instoran, soalnya bukan pilihan ganda dalam bentuk segini ya. Diganti judulnya, misalkan saya buat baru saja. Contohnya yang ini, kalau ini tidak perlu ya, yang setoran ya nanti. Diganti ini misalkan setoran surah An-Naba misalkan. Setoran surah An-Naba. Kemudian kita tambahkan bentuk soalnya. Bentuk soalnya adalah bentuk bukan pilihan ganda. Kita klik di sini ya, bukan pilihan ganda tapi bentuknya upload file. Nah, ini dia upload file. Kemudian jangan lupa yang izinkan respon mengupload file ke drive, lanjutkan saja. Oke. Artinya mereka anak-anak mengupload file bentuknya boleh voice note atau rekaman ya, ataupun video. Jadi mereka nguploadnya di sini. Pertanyaannya boleh kita tulis, silahkan upload rekaman setoran siswa, boleh ya, supaya HP Bapak Ibu tidak terlalu penuh memorinya jika hanya file yang dikirim. Tapi kalau lewat link ini Google Form, jadi tersimpannya di Google Drive sehingga kita hanya terkena kuotanya saja tapi tidak menyimpan di HP. Oke. Nah, ini wajib isi juga, boleh. Kemudian izinkan hanya satu jenis file, hanya jenis file tertentu. Bisa juga sebenarnya audio, karena kita kan audio ya, audio kemudian video. Oke. Cuma maksimum file yang dikirimkan ya satu lah, kan rekaman hanya sekali. Kemudian ukuran file maksimum boleh diperbesar sampai 1 GB. Silahkan saja, nggak apa-apa.
1 giga ya, atau ya 100 MB juga boleh ya, 100 giga atau 1 giga atau 100 MB. Ingat rekaman biasanya besar-besar filenya, lebih aman audio sebenarnya. Oke, sudah diwajibkan. Artinya cukup buat seperti ini yang untuk setoran tahfiz atau tahsin ya, audio dan video sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah membuat soal pilihan ganda sudah selesai, ataupun Bapak Ibu yang tahfiz atau tahsin doa hadis yang setoran modelnya seperti ini modelnya ya. Berarti sudah berhasil, sudah membuat soal PTS. Kemudian kita pilih kesetiaan kembali. Tadi kan pertanyaannya, sekarang ke respon. Ke respon Bapak Ibu, supaya dalam datanya itu kita simpan dalam bentuk Excel ya, dapat dianalisis, maka kita klik yang ini, membuat spreadsheet. Artinya jawaban anak-anak akan masuk ke dalam Excel tersebut. Tinggal diklik aja, membuat spreadsheet, kemudian buat spreadsheet baru, dibuat. Maka otomatis membuat baru, dia membuka halaman spreadsheetnya. Nah, disinilah Bapak Ibu menganalisis nilai-nilai ulangan ataupun hafalan anak-anak di sini. Nilainya, skornya di sini boleh. Itu ya, artinya Bapak Ibu sudah punya lembaran analisis penilaian. Oke, ini boleh di close. Nah, berarti buat soal sudah, kemudian lembar analisis juga sudah berhasil kita membuatnya. Oke, sekarang bagaimana cara mengirimnya atau men-settingnya terlebih dulu deh. Oke, nggak apa-apa. Pertama sudah respon, kemudian bagian atas ini ada beberapa menu. Tema, ini mau temanya ya selera Bapak Ibu ya, boleh temanya hijau ya, bentuk pertanyaannya nih ya. Tema hijau, kalau mau pakai header juga boleh pakai header. Header tuh bagian atasnya itu boleh modifikasi, boleh ngupload atau dari yang sudah ada default bawaan boleh ya. Kemudian sisihkan saja, header itu fungsinya di atas ini. Nah, untuk mempercantik saja tampilannya ya. Kemudian kalau sudah selesai, kemudian kalau yang ini tema tadi, yang ini perhatiin jauh, melihat bagaimana hasilnya. Kemudian ini settingan tadi ya, kita setting dulu deh sebelum perhatiin jauh. Kita setting. Setelah itu umum, presentasi sama kuis. Umum, tampilan umum bagaimana? Tampilannya itu ada, kalau ulangan sifatnya pembatasan hanya sekali pengerjaan, maka kita checklist ini, batasi ke 1 tanggapan saja. Responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google ya, atau tidak boleh ya, boleh berkali-kali di-uncheck aja. Ya, itu kebijakan dari guru kelas masing-masing atau kesepakatan dari sekolah. Kemudian responden dapat edit setelah mengirim. Ya, jika ada kesalahan, dia masih ada kesempatan untuk mengedit atau mengevaluasi kembali. Misalkan tadi jawabannya kayaknya salah, dia dicek lagi, jawaban B, perbaiki. Ya, kemudian kalau ini nggak usah, biarkan saja. Kemudian nih, ukuran maksimum file, semua file yang dapat diupload 1 GB, kita tambahkan sampai 100 GB juga boleh. Karena ini sifatnya gratis dan Google Drive sangat besar ya kapasitasnya. Oke, kemudian presentasi, kalau saya acak urutan pertanyaan tidak perlu, tampilkan status progres ya. Ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jika lebih aman tidak usah linknya. Kemudian nih pesan konfirmasinya, kita kasih terima kasih, misalkan terima kasih telah mengisi atau mengerjakan PTS dan lain sebagainya ya, ucapan terima kasih. Kemudian kalau kuis tadi sudah kita settingnya jadikan kuis. Oke, ini pertanyaan tidak dijawab bisa ditampilkan jawaban yang benar atau kunci jawabannya, ini kita uncheck aja supaya kalau dia mengulang jawaban yang benar tidak tampil gitu. Kalau ini kalau di checklist berarti tampil nanti jawabannya, tahu dia jawabannya. Oke, udah di setel semua, kemudian disimpan. Nah, sudah kita set tampil temanya, udah kita buat, udah soal udah rapi semua. Kemudian setelah sudah, kita preview dulu nih gambar mata, preview, perhatiin jauh ya. Kita klik sekali, dia buka tab baru, tampilannya seperti ini. Nah, ini dia tadi pilihan pertama, soal tadi yang pertama ya. Karena kita bentuk drop down seperti ini, jadi simple, tidak perlu banyak-banyak sampai ke bawah. Cukup dia tersembunyi seperti ini, baru kita bisa. Nah, ini pilihannya, kita pilih kelas 1A, maka berikutnya kita langsung lari ke
kelas 1A. Nah, itu fungsinya tadi. Fungsi tadi bagian-bagian tadi ya. Baru pilih nama lagi, drop down lagi bentuknya, pilih nama anaknya. Kemudian berikutnya lagi. Nah, sudah pilih jawaban. Ya. Berikutnya ini udah ada poinnya. Nanti skornya langsung ketahuan. Misalkan kami yang berikutnya lagi. Oke. Nah, ini upload lagi. Ini untuk yang tadi kembali ya. Yang tadi bagian untuk yang pilihan ganda, Bapak Ibu guru. Kalau yang ini bagian yang untuk upload. Ini untuk bagian upload berarti storannya sudah ada, hafalannya sudah ada, sudah direkam, baru tambahkan file untuk mengupload. Pilih file dari perangkat kita. Contoh saja nih ya. Di HP bisa ataupun di laptop juga bisa. Lebih nyaman di laptop. Contohnya seperti ini saja nggak apa-apa. Ini contoh saja. Simpannya di mana? Kita cari. Nah, dia akan otomatis kita upload ya seperti itu. Kemudian tinggal dipilih. Kan dia mintanya video atau audio. Berarti cari yang video Bapak Ibu bisa diupload. Nah, seperti ini misalkan kita open. Nah, dia akan upload sampai selesai. Ya, kita pilih, kita upload sampai selesai ini prosesnya. Kalau sudah upload selesai, nanti maka video ini masuk kirim ke sini artinya sudah. Kemudian baru tinggal kirim. Ini untuk percobaan ya. Dan berhasil. Artinya Bapak Ibu sudah nih terima. Nah, ini respon tadi ya. Terima kasih sudah mengisi PTS. Bisa mengedit nih misalkan keadaan salah atau kurang pas gitu ya. Kemudian bisa melihat skor. Skor saya berapa ya? Nah, ini yang pilihan ganda nih, benar nih. Pilihan gandanya sip, benar ya kan? Kalau yang tadi kan store sifatnya manual, penilaiannya. Bapak Ibu tinggal klik yang ini aja bisa dilihat skor storannya bagaimana. Oke, itu hanya untuk testing ya. Ternyata sudah berhasil, sudah bagus. Berarti sudah berhasil Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda ataupun soal-soal bentuk setoran. Jadi tidak memberatkan memori HP Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi, linknya bagaimana disampaikan supaya kepada siswa? Nah, sudah kita setting tadi ya. Kita tinggal kirim. Kirim ada 3 jenis. Email, link diperpendek, ataupun embed. Karena Bapak Ibu yang bentuknya upload storan itu tidak bisa di embed ya. Formulir tidak dapat disematkan karena menggunakan pertanyaan upload file. Nah, kita jadi menggunakan link ini saja. Link ini di checklist ya, disalin. Oke. Nah, link inilah yang Bapak Ibu kita tetap fokus di Rubelmu. Berarti link ini kita masukkan ke Rubelmu. Jadi anak-anak ketika mengerjakan ulangan setoran, tinggal buka link tersebut untuk menyetorkan ataupun mengerjakan soal-soal di Rubelmu. Di Google Form, tapi harus melalui Rubelmu. Link ini kita masukkan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan pembuatan soal PTS. Semangat mengerjakannya. Jika kurang paham, putar-putar lagi video ini berkali-kali sampai paham betul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.